Audio-Technica ATH M20X. Kita akan review yang lagi dipakai oleh soundman kita. ATH M20X. Jadi ini tagline-nya adalah Professional Monitor Headphones. Jadi sudah lumayan jelas ya targetnya ini untuk para profesional yang kebutuhannya memonitor sound engineering, soundman gitu, yang ya kebutuhannya untuk melihat bener-bener detail dari musik. Ya itu sih. Kita akan pertama lihat dulu isi boxnya apa aja. Tentu aja udah ada ininya, headphonesnya lengkap dengan kabelnya ya. Ini kabelnya nggak bisa dicopot ya. Ini yang versi wire, jadi nggak copotan gitu. Terus nanti juga dapat ini adaptor. Nah ini lepasan gitu ya, bisa dilepas, bisa di itu. Ini yang untuk device gini kayak apa, sound card gitu ya. Terus yang ini yang kecil ini kayak aux gitu ya. Ini nggak ada mic-nya karena cuma 2 ini garisnya, berarti untuk jack di handphone atau di laptop ini bisa gitu. Jadi terus lainnya adalah buku panduan. Oke, gitu aja sih untuk isi boxnya. Ini ada versi Bluetooth-nya ya, juga M20XBT, ATH M20XBT gitu. Nanti seperti ini. Ya, ini yang versi Bluetooth dari M20X. Jadi kalau yang ini kan kabel ya. Nah, ini yang versi Bluetooth tanpa kabel. Cuman nanti juga di boxnya nanti ada kelengkapan. Sebentar saya ambil ya. Ya, ini kelengkapannya. Itu ada kabel chargernya tentu aja kalau Bluetooth ya. Sama ada aux gitu. Jadi ini juga bisa berkabel juga walaupun Bluetooth. Cuman kabelnya agak beda, yang ini agak kecil gitu ya. Agak kecil gitu. Aux biasa, kalau yang ini cukup apa, solid kabelnya gitu, 3 meter dan besar gitu ya, diameter kabelnya besar, kelihatan banget dari situ. Oke, itu aja dari ininya. Oke, dari segi build quality yang M20X wire ini, yang ini solid banget ya, ini solid banget walaupun beberapa bagian masih plastik ya, kayak gini di sininya ini masih plastik, cuman build quality-nya mantap, jadi nggak kelihatan, nggak kerasa plastik gitu. Ini ketika diseret gini, ini sudah halus gitu ya, jadi nggak cetak gitu langsung ke ini, bener-bener keseret gitu ya. Terus untuk patch-nya ini yang di atas kepala juga ini empuk banget. Ini untuk menahan kepala juga sangat enak untuk berlama-lama, karena orang mixing gitu ya, tracking itu kan cukup lama nanti ya, nyari detailnya. Jadi benar-benar dipikirkan desainnya. Untuk patch-nya juga ini empuk gitu kan, di telinga ini over ear empuk gitu, jadi nggak berkerut-kerut banget. Ini durability-nya juga lumayan gitu kan, sudah bagus banget. Ini empuk, lebih tebel. Itu saya coba ya, ini yang kiri, kali. Nah kan ini bisa disesuaikan. Nah ini aja saya suka makanya ini dari segini nih solid. Oke, terus kita coba yang Bluetooth. Tanganku kok. Yang Bluetooth ya. Sekilas hampir sama modelnya gitu ya. Karena sama-sama itunya sama 20X, cuman yang ini BT gitu kan. Patch-nya juga hampir sama. Ini atasnya juga empuk gitu ya. Itu build-nya juga apa? Hampir sama juga, nggak plastiki banget. Nah ininya agak beda, yang ini agak lebih nggak seret gitu ya. Nah itu kayak cetak gitu langsung gitu loh. Itu yang ini lebih solid aja dari segi build quality juga. Nah itu kan beda sama yang ini tadi. Yang ini tuh wah solid gitu, dari segi itu sudah solid banget, lebih kenceng gitulah. Terus karena Bluetooth juga di sini ada beberapa tombol ya, kayak volume up, volume down. Terus ini kayak ada tombol untuk pause kayaknya gitu ya. Ada jack 3,5 mm untuk aux-nya, terus ada kabel charging gitu. Kita coba dulu. Oke, ini yang R yang ini. Padnya
empuk yang ini, yang M20X wire ya, yang pertama tadi itu lebih empuk. Ini ya lumayan empuk lah, nggak bisa dibilang nggak empuk sih, empuk juga, tapi kalau dibanding sama yang pertama lebih empuk itu ya, itu aja dari build quality-nya. ATH M20X yang wire ini drivernya pakai 40 mm driver dengan rear air magnet dan chopper clad aluminium wire voice coil ya, itu jadi khusus ya, 40 mm driver gitu ya. Jadi nanti suara yang dihasilkan kalau dari klaimnya itu clear, nanti crystal clear, bahkan suara untuk mixing gitu ya, untuk every syllable, breath and beat is crystal clear ya itu, jadi cocok banget untuk monitor gitu kan. Terus ini tune for enhanced low frequency mode, jadi bassnya nanti juga akan dapat gitu ya, jadi di enhance juga, di tune dengan cukup baik gitu. Terus close back, jenisnya close back, terus benar-benar didesain over ear biar nanti ketika mixing bisa benar-benar kedap di dalam gitu ya. Ini cocoknya sih di studio sih ya, jadi mungkin nggak cocok kalau dibawa keluar gitu ya. Saya kira nanti kalau dibawa keluar untuk headphonean gitu, tetap karena nggak ada noise cancelling, active noise cancellingnya juga akan tetap kedenger sih gitu ya. Jadi nggak benar-benar bisa kedap sekali kalau dulu, karena di studio ini mantap sih gitu. Kalau yang ATH M20X BT itu sama, drivernya juga pakai yang 40 mm juga gitu, jenisnya juga sama gitu ya. Jadi ini yang membedakan dengan ini adalah fitur Bluetooth-nya ini, dan juga baterai ya. Yang ini kan nggak perlu baterai, yang ini baterai. Kalau dari baterai sini sampai 60 jam baterai live ya, lumayan lah untuk mendengarkan gitu. Terus nanti juga ini rapid charge, 10 menit charging bisa diklaim 3 jam untuk dipakai gitu ya. Terus apalagi yang Bluetooth, oh ya ini yang Bluetooth juga ada fitur kayak apa namanya, sebentar, low latency mode ya. Ini berarti bisa untuk ngegame ya, itu untuk ngegame bisa, atau low latency mode juga untuk memastikan ketika nonton film atau mendengarkan musik gak ada delay gitu ya. Walaupun ini kan Bluetooth pasti ada delay ya, jadi diminimalisir lah delaynya gitu. Kalau nggak mau ada delay mungkin bisa ke aux-nya gitu ya. Itu dari spek-speknya. Kita akan coba sound quality-nya. Jadi yang Bluetooth nanti saya sambungkan ke handphone, terus yang wire yang M20X biasa nanti saya sambungkan ke laptop. Lagunya sama gitu. Untuk ya saya coba dengerin bedanya apa ya, first impression saya ketika mendengarkan. Pertama kita ke yang Bluetooth dulu ya. Oke, cukup. Rangkumannya mungkin kalau dari first impression, bassnya dapat banget ya, bassnya renyah, enak. Terus cukup clear, cukup clarity-nya cukup mantap gitu. Nanti kita bandingkan dengan yang satunya ya. Ini L. Wah, sorry, mic-nya saya pindah dikit. Kelihatan banget sih bedanya dari yang Bluetooth sama yang wire, karena ini ya professional monitor ya. Jadi kalau dari suara lebih solid. Saya suka vokalnya yang ini tuh kelihatan vokal manusia banget. Ini kayak masih beda banget, masih apa, kalau dibanding ini masih natural ini yang suaranya. Terus dari segi clarity juga lebih solid, lebih clear. Jadi
instrumen per instrumennya lebih dapat juga. Walaupun ini juga sebenarnya sudah dapat, cuman yang ini lebih solid. Jadi lebih aman banget untuk monitor gitu. Ini mantep banget sih. Itu sih. 생각나는 사람이 누구야 일을 하다가도 길을 걷다가도 이유 없이 떠올려보네 나는 많이 생각해봤는데 아무래도 벌써 빠져버렸나봐 생각나는 사람이 누구야 일을 하다가도 길을 걷다가도 이유 없이 떠올려보네 나는 많이 생각해봤는데 아무래도 벌써 빠져버렸나봐 꿈에서까지도 원하는 걸 Jadi kesimpulannya tergantung kebutuhan sih. Kalau kebutuhannya kalian yang profesional untuk monitoring, untuk mixing, tracking, yang bener-bener cari detail gitu ya, mungkin bisa ke yang ATH M20X yang wire yang tanpa BT itu ya. Yang ini yang M20X wire. Jadi itu nanti karena ya semuanya desainnya, build quality-nya, sound-nya semuanya mendukung sekali gitu. Jadi suaranya solid, saya suka banget suara yang solid seperti ini gitu ya. Vokalnya, bassnya juga dapat, clarity juga mantap gitu. Jadi cocok. Itu soundman saya juga akan setuju dengan itu ya, gitu dengan karena dia juga coba. Terus yang ini yang BT, kebutuhannya kalau yang ini mungkin buat kalian yang lebih yang aktif ya, lebih aktif moving gitu, yang pengen punya kualitas mendekati ya, walaupun belum bisa dibilang sama banget dengan yang M20X wire itu, bisa pakai yang ini kalau kalian suka pergi-pergi gitu, karena ini kan nggak berkabel ya, yang ini Bluetooth gitu kan, Bluetooth nggak berkabel. Terus nanti ini cukup panjang juga baterainya dan ada low latency mode-nya, jadi bisa untuk ngegame, kegunaannya banyak banget ya, gitu. Kalau yang ini bisa untuk ngegame nggak? Ya bisa, silahkan sih, tapi kan kayaknya nggak sesuai kebutuhan. Kalau yang ini mungkin bisa ya, karena lebih moving gitu. Itu aja. Dari segi harga gimana? Ternyata yang wire ini 689, yang Bluetooth itu 1.200.000 ya, 1.200.000, 1.199 lah. Lebih mahal yang Bluetooth mungkin karena ada elektronik tambahan, baterai dan lain-lain yang menyebabkan harganya lebih mahal. Tapi untuk sound quality sebenarnya masih menang yang ini ya. Oke. Oh ya, yang kalau kalian mau beli juga ini yang Bluetooth, nanti ada varian warna putih. Iya, gini. Varian warna putih ini putih gitu. Jadi kalian kalau pengen pilih warna bisa yang di Bluetooth. Cuman kalau yang ini yang wire M20X kayak cuman hitam aja gitu ya variannya. Jadi nggak macam-macam. Jadi ya ini kan lebih anak muda gitu ya, lebih moving karena ada pilihan hitam dan putih. Itu aja sih. Oke, reviewnya itu aja sih ya. Jadi kesimpulannya sesuai kebutuhan, pengen yang mana, butuhnya yang mana gitu kan. Terus nanti linknya akan saya taruh di deskripsi untuk kalian cekot gitu kan. Kalau pengen ini beli ini gitu ya. Oke, gitu aja reviewnya. Komen gimana pendapat kalian tentang headphones ini ya, yang M20X ini yang wire dan Bluetooth. Like, subscribe, dan juga jangan lupa share video ini ya, agar semua orang tahu kalau ada Bluetooth berkualitas. Kok Bluetooth? Headphone berkualitas gitu ya. Oke, thank you. Keplito bro, sorry.